Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali lewat program Sisi Siraman Rohani Singkat pada hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini renungan kita adalah Stay at Home. Ya, menarik sekali saudara, karena istilah ini sering kali kita dengar akhir-akhir ini di tengah situasi pandemi COVID-19. Ya, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk kita tetap tinggal di rumah, tetap berada di rumah, untuk mengurangi segala aktivitas kita, bekerja dari rumah, belajar juga dari rumah. Saudaraku, tujuan stay at home adalah untuk mencegah atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Itu sebabnya pemerintah mengeluarkan kebijakan ini untuk kita tetap tinggal di rumah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, stay at home tidak hanya berbicara soal itu, tetapi berbicara juga secara rohani bagi kita. Apa pesan dari stay at home secara rohani bagi kita? Yang pertama saudaraku, di dalam firman Tuhan, dalam Habakuk pasalnya yang kedua, ayat yang ke-20 dikatakan demikian, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari stay at home ini, Tuhan inginkan kita untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Berdiam diri di hadapan Tuhan, menyadari keberdosaan kita di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Ya, kita menyadari bahwa kita tidak berdaya, kita tidak dapat berbuat apapun tanpa Tuhan memulihkan keadaan kita. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita ada di rumah, kembali lagi kita mendekatkan diri kepada Tuhan, mempercayai Tuhan di dalam hidup kita, lebih lagi mempercayai Tuhan, lebih lagi kita untuk datang kepadanya, menyadarkan diri kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sering melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Dengan stay at home, kita menyadari keberdosaan kita di hadapan Tuhan. Saudaraku, Dia ingin lebih lagi untuk kita mempercayai Dia dalam hidup kita. Dia tidak butuh kehebatan kita, tetapi Dia butuh hati kita. Dia butuh iman kita di hadapan Tuhan. Dengan berdiam diri, datang kepadanya secara intens kepadanya, saudaraku, kita akan mengalami kelegaan di dalam kehidupan kita. Ini yang pertama saudaraku, stay at home, berbicara tentang berdiam diri di hadapan Tuhan, menyadari keberdosaan kita. Kita lebih lagi mempercayai Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua saudaraku, di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-46, ayatnya yang ke-11 dikatakan demikian. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah, Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Saudara dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita lebih lagi atau lebih banyak lagi untuk kita bersaat teduh dengan Tuhan. Lewat stay at home, kali ini Tuhan mau kita untuk lebih lagi datang kepada Dia. Kita sering kali lupa untuk menyembah Tuhan. Kita sering kali lupa untuk meninggikan Tuhan. Kita sering kali lupa untuk bersekutu dengan Tuhan karena begitu banyaknya kesibukan kita atau aktivitas-aktivitas kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini stay at home, Tuhan menginginkan kita untuk kita lebih lagi bersekutu dengan Tuhan, lebih lagi untuk mengambil waktu kita untuk memuliakan nama Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, meninggikan namanya. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan stay at home ini, Tuhan ingin memupuk rohani kita yang sudah kering ini, supaya kita disegarkan kembali. Yang ketiga saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat stay at home ini, Tuhan mau agar kita lebih lagi mengandalkan Dia, lebih lagi mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kita dan kamu akan diam saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pesan ini memberikan kita satu kekuatan bahwa ketika kita berdiam diri dalam doa dan mencari hadirat Tuhan, Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Waktu kita saat ini tinggal di rumah,
Mari kita gunakan dengan sebaik mungkin. Dengan kita lebih lagi mempercayai Tuhan di dalam hidup kita. Berikutnya saudaraku yang keempat, di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-26 dikatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau mengajar kita lewat stay at home ini untuk mengontrol diri kita, saudara. Ya, mungkin terkadang kita tanpa kita sadari, saudara, kita melakukan hal yang sia-sia di hadapan Tuhan. Kita sulit mengontrol pikiran kita, sulit mengontrol ucapan kita atau lidah kita, sulit kita mengontrol perbuatan-perbuatan atau tingkah laku kita. Lewat stay at home ini, kita kembali lagi diajar oleh Tuhan untuk kita mengontrol diri kita, supaya kita jangan lebih jauh lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dengan kita stay at home ini, kita mampu menyadari keberadaan Tuhan di dalam hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, stay at home, mari kita maknai secara rohani. Bukan saja pemerintah membatasi kita untuk bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita, tetapi makna ini lebih dalam lagi. Waktu kita, kesempatan kita yang baik ini, kita gunakan untuk kita bersama-sama dengan Tuhan, bersekutu, lebih lagi bersekutu dengan Tuhan, lebih lagi mengandalkan Tuhan, mempercayai kehidupan kita kepada Tuhan. Dan yang lebih lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau mengajar kita untuk mengontrol diri kita, supaya kita tidak lebih jauh lagi terjerumus di dalam hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, stay at home. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.